Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Tentunya di masa pandemi ini jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Oke, masih bersama saya Suranto dalam pembelajaran sosiologi SMA. Namun sebelumnya jangan lupa like, komen yang membangun, dan subscribe-nya untuk mengikuti video-video saya selanjutnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Ini merupakan materi kelas 12 bab 2 semester 1. Indikator kompetensi yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini: 1. Menjelaskan definisi globalisasi. 2. Menjelaskan dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat. 3. Menjelaskan berbagai permasalahan akibat pengaruh globalisasi. 4. Menjelaskan sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Sebelum kita membahas tentang definisi globalisasi, mari kita saksikan video berikut ini. Di Indonesia, Suju jadi salah satu boy group yang paling populer. Ketenaran Suju di Indonesia tak main-main. Suju menggelar konser yang bertajuk Super Show 4 Super Junior World Tour 2012. Konser seharusnya cuma 2 hari, tapi diperpanjang hingga 3 hari karena antusias ELF yang luar biasa. Dan di konser-konser tahun berikutnya pun, arena show selalu dipenuhi oleh ELF. Boy group asuhan YG Entertainment, Big Bang, juga menjadi salah satu yang populer di kalangan pecinta K-pop Indonesia. Big Bang begitu dicintai karena gaya lagu yang bertema hip-hop dan tarian freestyle yang punya karakter tersendiri. Big Bang yang menjalani debut pada 2006 juga kerap mengunjungi Indonesia untuk tur konser mereka. Bukan hanya dari boy group, pecinta K-pop juga begitu menggilai grup band. Menjalani debut internasional pada 2009, lewat lagu I Am a Loner, CNBLUE sukses membius penggemar K-pop dan berhasil menang di berbagai ajang penghargaan. Mengikuti jejak Super Junior, EXO juga jadi boy group dengan banyak fans perempuan yang loyal. Hal itu terbukti sejak awal debut pada 2012. EXO langsung menaruh segudang prestasi dengan meraih banyak penghargaan dan penjualan hingga 1 juta kopi untuk setiap album yang dikeluarkan. BTS atau Bangtan Boys bisa dibilang menjadi boy group yang tengah populer belakangan ini. Menjalani debut pada 2013, BTS mampu membuat para remaja terbius dengan paras mereka yang rupawan. Prestasi yang ditoreh. Yang pertama, kita akan membahas definisi globalisasi. Tentunya, video yang saya tampilkan sebelumnya itu ada kaitannya dengan apa yang kita bahas pada definisi globalisasi ini. Menurut Martin Albrow, globalisasi sebagai keseluruhan proses ketika penduduk dunia tergabung dalam masyarakat dunia tunggal yang disebut masyarakat global. Menurut Eli, globalisasi merupakan istilah yang berhubungan dengan peningkatan keterkaitan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, jaringan komunikasi, dan bentuk interaksi lainnya. Secara etimologi, globalisasi ini terdiri dari 2 kata, global dan sasi. Global di sini artinya menyeluruh atau universal, sedangkan sasi artinya proses. Dengan kata lain, globalisasi ini merupakan proses yang menyeluruh atau yang mendunia. Dari yang disampaikan Martin Albrow, ini ada istilah masyarakat dunia tunggal. Dalam istilah lain juga disebut
global village, atau dianggap bahwa dunia ini merupakan satu desa, satu wilayah, atau satu daerah. Sedangkan menurut Eli M. Setiadi, ini ada keterkaitan antar bangsa melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, jaringan komunikasi, dan bentuk interaksi lainnya. Melalui perdagangan, ini ekspor impor, jual beli antar negara, bisa bilateral, regional, maupun internasional. Kemudian ada investasi atau penanaman modal. Kemudian ada juga perjalanan atau traveling, bisa ke antar daerah, antar negara. Bahkan sekarang banyak orang yang punya hobi melakukan traveling ke belahan dunia. Kemudian budaya populer. Nah, ini ada hubungannya dengan yang tadi saya putar, yaitu budaya populer yang berkembang saat ini, yaitu K-pop atau Korea pop. Bahkan lebih dari 5 itu ada banyak sekali boy band yang terkenal di dunia, bahkan di Indonesia pun juga bermunculan. Kalau data yang saya dapatkan di bulan Oktober ini, ada boyband BTS, EXO, Seventeen, NCT, Shine, Super Junior, dan lain sebagainya. Nah, ini terutama bagi remaja putri, ini sangat mengagumi atau menggandrungi boyband tersebut. Kemudian ada juga jaringan komunikasi. Di masa pandemi ini, ternyata jaringan komunikasi yang diterjemahkan dalam jaringan internet sangat signifikan sekali, karena kita tidak boleh tatap muka, apalagi dalam dunia pendidikan. Sebagai gantinya kita berkomunikasi, melakukan pembelajaran secara jarak jauh atau PJJ, menggunakan YouTube, Zoom, Facebook Messenger, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga bentuk interaksi lainnya, interaksi dalam bidang politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, itu mengenai definisi globalisasi. Ketika muncul globalisasi, ada beberapa sekelompok masyarakat yang mempunyai respon atau reaksi. Pertama, ada sekelompok orang yang mendukung. Nah, di sini istilah dalam sosiologi artinya pro globalisasi atau kelompok yang mendukung globalisasi. Kalangan ini percaya bahwa globalisasi dapat mendorong kesejahteraan perekonomian dunia. Ini bisa menguntungkan dalam hal ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ada sekelompok orang yang percaya bahwa globalisasi ini hanya berorientasi pada keuntungan semata, atau juga bisa disebut kelompok anti globalisasi. Nah, ini lanjut. 2. Dampak globalisasi bagi kehidupan masyarakat. 1. Bidang ekonomi. Dampak positifnya, negara dapat memenuhi kebutuhan hidup rakyat melalui perdagangan internasional. Nah, ini dengan adanya perusahaan transnasional atau perusahaan yang memproduksi barang atau jasa lebih dari satu negara, seperti halnya Coca-Cola, General Motor, Kodak, Mitsubishi, dan lain-lain, ini sangat menguntungkan. Tetapi ada juga dampak negatifnya. Ini terutama bagi industri kecil, UMKM yang modalnya kecil, karyawannya sedikit, kemudian tidak mampu bersaing, ya otomatis mereka akan tergilas perkembangan zaman. Yang kedua, bidang sosial budaya. Dampak positifnya, mampu mengenalkan budaya lokal atau daerah ke dunia. Apalagi setiap orang sekarang bisa mengenalkan produk, mengenalkan sesuatu
melalui media sosial seperti halnya Instagram, Facebook, YouTube, IG, Twitter, dan lain sebagainya. Tetapi di lain hal ada juga dampak negatifnya, yaitu cultural shock, kemudian cultural lag, dan etnosentrisme. Apa itu yang dimaksud dengan cultural shock? Ini terdiri dari dua kata, cultural atau kultur, budaya, shock ini kekagetan, atau dengan kata lain cultural shock adalah kekagetan budaya. Kemudian cultural lag. Lag di sini artinya ketertinggalan. Jadi cultural lag adalah ketertinggalan budaya. Dan etnosentrisme. Nah, etnosentrisme ini terdiri dari dua kata, etnos dan sentris. Etnos itu suku, sedangkan sentris ini mengagung-agungkan. Dengan kata lain, etnosentrisme itu budaya atau paham yang menganggap bahwa etnis sendiri, budaya sendiri itu lebih unggul daripada budaya orang lain dan cenderung merendahkan budaya orang lain. Yang ketiga, bidang politik. Dampak positifnya mendorong pemerintah mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik. Salah satu contoh yang pernah dilakukan oleh Indonesia dalam hal perpolitikan perairan perikanan ini yang pernah dilakukan oleh Menteri Susi, ini meniru gaya negara Australia dan Arab. Salah satunya dengan menyusun Memorandum of Understanding atau MOU terkait dengan kelautan Cina, Thailand, Vietnam, Malaysia, Australia, dan Filipina. Dampak negatifnya, negara berkembang cenderung mengikuti kemauan negara maju. Nah, ini salah satunya dengan adanya demokrasi, kadang-kadang ini disalahgunakan, yaitu menggunakan kebebasan sebebas-bebasnya tanpa batas. Yang keempat, bidang gaya hidup. Dampak positifnya, gaya hidup juga meniru negara-negara maju. Nah, ini negara-negara maju ini banyak nilai positifnya, antara lain negara maju itu mereka sangat disiplin, bekerja keras, tidak bermalas-malasan, suka membaca. Nah, ini bisa diambil sisi positifnya. Sedangkan dampak negatifnya ini mengutamakan kemudahan tanpa melihat dampak negatif. Ini dengan kata lain, banyak masyarakat yang menyukai hal-hal yang instan. Nah, ini biasanya hal-hal yang instan ini banyak sekali kerugiannya. Tiga, berbagai permasalahan akibat pengaruh globalisasi. Yang pertama, neokolonialisme. Nah, ini terdiri dari dua kata, ada neo itu artinya baru atau dalam istilah lain new, sedangkan kolonialisme ini artinya penjajahan. Dengan kata lain, penjajahan di era modern atau penjajahan di era sekarang. Kalau zaman dulu, penjajahan itu melibatkan fisik dengan merampas harta benda, membunuh, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan fisik. Tetapi di neokolonialisme ini banyak negara maju, banyak negara-negara yang berkuasa ini mengeksploitasi sumber daya alam negara-negara berkembang dengan cara memberikan investasi sebesar-besarnya, tetapi di kemudian hari mereka merampas atau mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di negara berkembang, seperti halnya di Indonesia. Dan negara-negara yang diberi investasi, mereka hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit. Nah, ini seperti di gambar ini. B, budaya populer. Ini populer itu berarti sedang ngepop atau sedang terkenal, yaitu budaya yang disukai banyak orang
cenderung komersial dan tercipta karena adanya produksi massal. Ini contohnya ada breakdance, serial drama India dan Korea, Harajuku style yang dari Jepang, kemudian K-pop yang tadi saya contohkan, rock, jazz, hip hop dan lain-lain. Atau dalam hal atau bidang lain, ini hubungannya dengan fashion. Ini yang saya contohkan hijab atau jilbabnya wanita. Nah, ini kalau kita melihat detail wanita dari atas sampai bawah, ini ternyata fashionnya perempuan ini bisa menjadi budaya populer. Salah satunya hijab atau mungkin jilbab. Dilihat dari warna, modelnya ini sangat bermacam-macam. Nah, ini bisa termasuk dalam budaya populer. C. Konsumerisme merupakan paham atau ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan. Nah, kalau kita menggunakan suatu barang sesuai dengan kebutuhan, itu bukan termasuk konsumerisme, ya hanya sekedar konsumsi. Tetapi kalau kita menggunakan barang dengan level berlebihan, misalnya kita membutuhkan sepatu 2, tetapi karena keinginan semata atau menuruti hawa nafsu kita membeli 5, berarti yang 3 itu termasuk konsumerisme. Nah, ini seperti contoh dalam gambar. Ini terutama bagi perempuan, ini biasanya yang suka berbelanja, suka shopping, terkadang hal-hal yang tidak dibutuhkan mereka beli karena hanya sekedar menuruti keinginan semata. Lanjut, D. Kerusakan lingkungan. Kemajuan teknologi dan kompleksitas kebutuhan manusia mendorong meningkatnya penggunaan sumber daya alam. Nah, ini kemajuan teknologi otomatis ketika mendirikan perusahaan, mendirikan pabrik atau apapun itu pasti menggunakan kemajuan teknologi dan membutuhkan lahan yang besar. Nah, seperti contoh ini, mau tidak mau membutuhkan tempat dan harus membuka lahan, yaitu lahan hutan. Yang kedua, kompleksitas kebutuhan manusia. Apa itu yang dimaksud dengan kompleks? Kompleks itu bermacam-macam atau semakin banyak. Yang keempat, sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Bisa kita lakukan dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang pendidikan. Itu bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas siswa-siswinya, meningkatkan kualitas sarana prasarana, gedungnya, sekolahnya, kemudian laboratoriumnya, kemudian juga bisa meningkatkan kualitas dari pendidik atau pengajar, atau sekarang disebut sebagai sertifikasi pendidik. Itu dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kemudian yang kedua, yang ketiga, ini dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu bisa dilakukan dengan cara berolahraga. Apalagi di masa pandemi ini banyak orang yang stres karena harus WFH terlalu lama, kemudian tidak bebas kemana-mana. Maka yang perlu dilakukan dalam meningkatkan imun kita, meningkatkan kekebalan tubuh kita, harus melakukan olahraga. Kalau menurut dokter, kira-kira 20-30 menit per hari. Yang keempat, meningkatkan kualitas kesehatan. Ini fasilitas kesehatan yang disediakan
mulai dari pusat, daerah, sampai dengan desa. Kemudian yang kelima, ini terutama bagi lulusan SMA, SMK yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, ini pemerintah harus menyediakan pelatihan kerja seperti BLK atau Balai Latihan Kerja. Yang kedua, berpegang teguh pada norma-norma sosial. Nah, kita ingat-ingat lagi materi kelas 10, apa itu yang dimaksud dengan nilai dan norma sosial. Norma sosial yaitu kebiasaan umum yang menjadi patokan atau pegangan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat. Yang pertama, bisa kita tumbuhkan norma agama, hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian norma kesopanan. Nah, untuk norma kesopanan ini satu tempat dengan tempat yang lain akan berbeda. Kemudian yang ketiga, norma kesusilaan. Apa itu yang dimaksud dengan norma kesusilaan? Yaitu norma yang berhubungan dengan hati nurani manusia, seperti tolong menolong, kemudian berkata jujur, tidak berbohong. Kemudian yang keempat, yang perlu kita pegang teguh adalah norma hukum. Ini hubungannya dengan apa yang diatur oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, glokalisasi. Apa itu yang dimaksud dengan glokalisasi? Yaitu sebuah upaya komunitas lokal menangkap pengaruh global dan menjadi sesuatu yang cocok dan dapat diterima oleh kebudayaan lokal. Ini salah satu contohnya. Kalau kita melihat pengaruh global, kita mengenal KFC atau Kentucky Fried Chicken. Nah, kita modifikasi di sini masih memakai ayam goreng, tetapi kita modifikasi menggunakan mungkin nasi uduk, kemudian sambalnya khas sesuai dengan sambal khas Indonesia, kemudian tempatnya kita modifikasi sesuai yang ada di sekitar kita menggunakan daun pisang. Ini salah satu contoh globalisasi dalam hal makanan. Kemudian batik. Nah, ini mungkin kita mengenal klub-klub yang ada di Eropa atau mungkin di klub-klub yang ada di luar negeri membuat baju batik, tapi di dalamnya ada simbol-simbol atau logo-logo klub-klub yang ada di Eropa, sehingga bisa menarik masyarakat. Kemudian dalam hal musik, nah bisa kita modifikasi angklung ini sesuai dengan budaya kontemporer agar mampu bersaing di level internasional. Kemudian yang keempat, menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Salah satu yang bisa dilakukan, kita bisa belajar bahasa daerah, mungkin bahasa Tengger, bahasa Baduy, bahasa Osing, Betawi, Sunda, Jawa, dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa mengadakan event-event kesenian, event-event budaya daerah, kemudian kita masukkan ke dalam YouTube, kemudian kita kenalkan ke masyarakat dunia. Kemudian mencintai produk-produk dalam negeri. Ini salah satu contohnya batik yang biasanya dalam wujud baju atau pakaian, kita modifikasi menjadi sepatu, atau mungkin kita bisa menggunakan produk-produk yang lain yang itu merupakan hasil dari produksi dalam negeri. Itu mengenai globalisasi. Oke, kalian sebagai remaja milenial, monggo silahkan kalian mengikuti perkembangan zaman, perkembangan globalisasi ini. Tetapi satu hal, kalian harus mampu menyaring atau memfilter mana yang baik, mana yang tidak. Silahkan kalian lakukan hal yang baik,
Dan kalaupun ada hal-hal yang negatif, silakan kalian singkirkan. Dan jangan lupa berbuat sesuatu hal sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.